Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, guru penggerak yang hebat. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk meneruskan aktivitas kita membahas modul demi modul yang nantinya insya Allah menjadi bekal bagi kita bagaimana mengembangkan pendidikan ke depan. Bapak dan Ibu, guru-guru hebat, semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat sehingga siap mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati. Mengawali acara ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, saya akan tampilkan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2. Bagaimana Bapak dan Ibu, bisa dilihat di monitor Bapak dan Ibu? Bisa Pak. Oke. Jelas. Ya, terima kasih. Jelas Pak. Saya ulangi lagi. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu materi tentang nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Berikutnya mengenai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang harus kita capai dengan modul ini. Satu, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Yang ketiga, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapai dalam peningkatan kompetensi dan kematangan dirinya. Itu capaian pembelajarannya, capaian pembelajaran dari modul ini. Capaian umum modul, menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya sehingga mampu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid-murid. Sedangkan capaian khususnya atau capaian khusus modul ini adalah satu, memahami bahwa manusia memiliki daya untuk memilih choice atau teori. Yang kedua, memahami pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik. Yang ketiga, memahami bagaimana otak trion, kebutuhan dasar manusia dan perkembangan psikososial mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tubuh dalam diri seseorang. Yang keempat, memahami bagaimana nilai-nilai guru penggerak dapat menguatkan peran guru penggerak dalam membawa perubahan pada ekosistem sekolah. Dan yang terakhir atau nomor 5, mengadopsi kebiasaan reflektif sebagai guru penggerak. Nah itulah Bapak dan Ibu, capaian pembelajaran, capaian umum modul, dan capaian khusus modul yang harus kita capai pada kegiatan hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, agenda kita hari ini dibagi menjadi 6 sesi. Yang pertama adalah pembukaan. Tadi di awal kita sudah sama-sama berdoa. Terus yang kedua, refleksi pembelajaran modul. Yang ketiga, efektivitas sesi 2. Aktivitas seksi kedua. Yang keempat, review aktivitas pembelajaran kedua. Dan yang kelima, penutup. Nanti kita akan refleksi Bu ya. Terus berikutnya Bapak dan Ibu, kalau tadi adalah capaian umum modul, capaian
pembelajaran modul, baik itu capaian umum maupun capaian khusus. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah CGP merancang kegiatan yang memanfaatkan kekuatan nilai para pihak secara kolaboratif. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berikutnya, Bapak dan Ibu, setelah saya sampaikan tujuan pembelajaran, ini adalah skenario pembelajarannya. Skenario pembelajaran terkait dengan materi modul 1.2 tadi. Yang pertama adalah pembukaan, penyambutan dan ice breaking. Terus kemudian penjelasan tujuan, tadi sudah disampaikan, ya. Terus kemudian pembuatan kesepakatan, ya. Nanti akan kita buat kesepakatannya. Terus berikutnya presentasi kelompok. Aktivitasnya adalah instruksi presentasi, terus kemudian sesi presentasi dan tanggapan. Waktunya masing-masing 10 menit dan 60 menit. Sedangkan yang ketiga, refleksi. Ini membuat refleksi, mengapresiasi peran satu rekan sekelompok. Ini waktunya 45 menit dan penutup ini ya kita buat nanti sebuah kesimpulan dan kemudian diakhiri dengan foto bersama dan doa. Itu skenario pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, setelah kita tadi atau saya menginformasikan terkait dengan skenario pembelajaran, ini kesepakatan belajar yang harus kita taati agar suasana pembelajaran berlangsung dalam suasana kondusif, dalam suasana tenang, sehingga informasi-informasi yang disampaikan bisa kita terima dengan baik. Kesepakatan-kesepakatan yang perlu saya sampaikan dan perlu kita sepakati bersama, yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Terus yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Dan yang kelima, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Itu kesepakatan belajar kita. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ini dianggap cukup atau ada yang mau ditambahkan? Ingin ditambahkan? Cukup, Pak. Cukup. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kesepakatan ini kita dapat pegang teguh sehingga ketika kegiatan pembelajaran berlangsung bisa berjalan dengan tertib. Dilanjutkan Bapak dan Ibu. Kalau yang ini merupakan kegiatan yang harus Bapak Ibu lakukan setelah Bapak dan Ibu melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah berdiskusi, Bapak dan Ibu mempresentasikan nanti di kelas besar, Jadi ada kelas kecil, ada kelas besar. Kalau tadi kelas kecil itu Bapak berdiskusi di kelompoknya masing-masing, terus kemudian setelah berdiskusi kita kembali kumpul di kelompok besar atau di kelas besar untuk menyampaikan hasil diskusi di kelas-kelas kecil tadi. Ini adalah langkah-langkah kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan ketika kita berkumpul kembali di kelas besar. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nanti setelah itu kita akan melakukan refleksi aktivitas pembelajaran terkait dengan kegiatan tadi yang sudah kita lakukan. Ya, refleksi ini diantaranya agar lebih fokus gitu. Apa yang kita pikirkan ini ada pertanyaan pemandu ya, agar tadi refleksi kita itu betul-betul terarah. Nah, di sini adalah nanti di dalam refleksi Bapak dan Ibu menyampaikan hal-hal yang terkait. Siapa rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki satu nilai yang Anda masih perlu kembangkan
Dan nilai apakah itu? Yang kedua, mengapa nilai itu penting untuk Anda dan proses kolaborasi kelompok? Dan yang ketiga, berikan apresiasi dalam bentuk surat terima kasih kepada rekan yang menginspirasi itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan pemandu ketika kita melakukan refleksi, agar refleksi kita itu sesuai dengan materi yang dibahas tadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nanti di kegiatan penutup seperti tadi yang sudah disampaikan, kita akan melakukan foto bersama dan juga akan membuat sebuah kesimpulan yang dimana kesimpulan ini merupakan kesimpulan kita bersama, bukan kesimpulan saya, bukan kesimpulan orang per orang, tetapi ini adalah kesimpulannya kita yang ada di kelompok ini. Baik Bapak dan Ibu, perlu saya tegaskan kembali di sini. Ada beberapa materi Bapak dan Ibu, sekarang disilahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan diskusi terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk kegiatan ini, saya beri waktu Bapak dan Ibu selama kurang lebih tadi 50 menit ya, kalau ya 50 menit. Silahkan Bapak dan Ibu berkumpul di kelompoknya masing-masing. Setelah itu silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompok tadi. Monggo Bapak dan Ibu, silahkan untuk berkumpul di kelompoknya masing-masing. Silahkan diklik. Siapa? Board. Siapa? Bagaimana Bapak dan Ibu, sudah selesai? Sudah, Pak. Ya. Tadi kita bagi dua kelompok. Ya. Ya, ada kelompok 1 dan kemudian ada kelompok 2. Untuk kelompok 1 silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin Ya, bisa Pak. diwakili oleh ketua kelompoknya, Bu Rokini, silakan untuk menyampaikan hasil diskusi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak fasilitator dan teman-teman JGB yang luar biasa, perkenankan saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Pengalaman dengan peran guru penggerak, ini bahwa guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh dan berkembangnya peserta didik sebentar tulisannya sebagai didik sebagai ini aktif dan proaktif, holistik, aktif dan proaktif, mengimplementasikan pembelajarannya dengan berpusat kepada peserta didik, menjadi teladan dan menjadi agen transformasi. Menjadi agen transformasi ekosistem pendidikan sehingga dapat mencapai merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Kemudian mengembangkan rencana pembelajaran, kemudian membuat alat peraga pendidikan, selanjutnya mengikuti pengembangan diri untuk memperbaiki kualitas mengajar saya agar lebih baik dan meningkat tanpa
menunggu instruksi. Itu hasil dari jawaban kelompok kami. Ada kekurangannya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat Waalaikumsalam. luar biasa sekali hasil diskusi dari kelompok 1, Bu Rupini dan kawan-kawan. Disilahkan untuk kelompok yang lain, kelompok 2, jika ingin menguatkan atau ingin mengajukan sebuah pertanyaan, waktu disediakan. Jika mau memberikan tanggapan, disilahkan. Saya Cukup? hanya menguatkan apa yang disampaikan Bu Rokini, Pak. Luar Oke. biasa, betul ya. Terima kasih. Ya, bagus. Terima Saya kasih. menambahkan juga Pak, Ya. punya Bu Rokini katakan tadi benar, itu bisa diterapkan sebagai peran kita dalam mengaplikasi nilai-nilai baik itu budaya daerah kita maupun budaya Indonesia untuk anak didik kita. Terima kasih Pak. Ya. Luar biasa masukan penguatan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru-guru hebat. Ya, rupanya untuk pemaparan hasil diskusi kelompok dari kelompok 1, apakah kita anggap cukup atau mau digali lagi hal-hal lain atau nilai-nilai lain yang mungkin dapat kita kembangkan, atau kita lanjutkan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita lanjut ke kelompok 2 kepada Ibu Ijah dan Ibu Kisti. Silahkan siapa yang akan mau melaporkan hasil diskusinya. Bu Ijah, Pak. Bu Ijah, mangga Bu Ijah. Ya, Silahkan. Kelompok yang lain Assalamualaikum tolong warahmatullahi disimak. Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami dapat kami simpulkan bahwa motivasi intrinsik itu sangat mempengaruhi kinerja kita seorang guru dalam penerapan di sekolah, di mana daya untuk kita pilih untuk mengaplikasikan sebuah motivasi itu harus dilihat dari keseluruhan, di mana perkembangan mempengaruhi bagaimana nilai-nilai itu diterapkan. Jadi di sini ada fungsi otak yang harus dipengaruhi, yang mempengaruhi jiwa hati nurani kita. Demikian dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hasil kelompok 2. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1, disilahkan memberikan tanggapan atau memberikan penguatan atau mau mengajukan pertanyaan. Disilahkan. Boleh. Ya. Oke, terima kasih. Tanggapan dari kelompok 1 yang pertama, apresiasi dari kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya secara mantap. Dan saya setuju bagaimana tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, ini di sana tadi disampaikan bahwa banyak nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebudayaan kita yang ada di masing-masing daerah di seluruh Indonesia, dan intinya nanti akan mendukung pada tujuan pendidikan kita, yaitu profil belajar Pancasila. Itu saja, terima kasih. Waduh, sangat luar biasa sekali. Ini Bapak dan Ibu guru-guru hebat. Sebetulnya kita jadi betah nih berlama-lama di sini, tetapi karena memang keterbatasan waktu gitu kan, kita pun harus segera mengakhiri kegiatan ini. Tetapi sebelum kita akhiri kegiatan, seperti yang sudah saya informasikan tadi, marilah kita refleksi bersama-sama gitu terkait dengan kegiatan yang tadi. Ya, untuk itu saya akan share screen kembali pertanyaan-pertanyaan sebagai panduan ya bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan refleksi, diantaranya yang ini. Nah, ini siapa rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki satu nilai yang Anda masih perlu kembangkan? Nilai apakah itu? Ini silahkan ditulis di chat room. Ya. Terus yang kedua,
Mengapa nilai itu penting untuk Anda dan proses kolaborasi kelompok. Ini juga silahkan ditulis di chat room. Terus yang ketiga, berikan apresiasi dalam bentuk surat terima kasih kepada rekan Anda yang menginspirasi tersebut. Silahkan itu ditulis di chat room atau Bapak dan Ibu bisa tulis di Google Meet yang linknya nanti akan saya sebarkan di grup WhatsApp kita. Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah hampir habis, marilah kita foto bersama dulu ya. Kita akan foto bersama dulu, siap? Tolong dibuka videonya, kameranya. Kita foto bersama. Ya, terima kasih sudah. Ini kelihatan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.